Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Belvala dengan NPM 201 705 1072. Pertama-tama saya akan menjelaskan ADT yang ada di stack. Pertama saya definisikan dulu maxnya ini untuk maksimum nilai di arraynya nanti. Itu saya buat 10 saja. Terus ini ADT-nya. ADT-nya semua variabel fungsinya saya letakkan di public. Terus pertama-tama saya deklarasikan dulu array. Array ini untuk menyimpan tumpukan kita nanti. Nanti akan ada 10 tumpukan dengan ini bisa diubah angkanya, tidak apa-apa. Terus saya buat top. Top ini untuk menunjukkan data yang posisinya paling atas di stack kita. Jadi pertama-tama saya buat -1 dulu. Ini artinya ini masih kosong. Di Dia masih menunjukkan ke data kosong karena di array itu ada indeksnya dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai maksimumnya. Nah, sebelum 0 saya buat -1. Nah, jadi saya di sini saya membuat fungsi ini untuk memeriksa apakah stack saya itu kosong atau tidak. Ini dengan melakukan ini langsung saja return top untuk mengecek apakah topnya -1. Jika seandainya stacknya -1, si topnya -1, itu berarti stack saya masih kosong. Kedua, untuk mengecek fullnya, artinya si topnya sudah sampai di maksimum di indeks paling besarnya, yaitu indeks kalau ada 10 berarti indeks paling besarnya ada 9 karena array dimulai dari 0. Terus ada void push. Push ini untuk memasukkan atau menumpuk data di stack kita. Void push memiliki parameter integer A. Ini untuk sebelumnya ini stack saya ini menyimpan angka, jadi ini parameternya angka integer A. Ini kita bisa masukkan apa aja. Kita bisa ganti float aja biar angkanya bisa berkoma. Terus ada isi fungsinya seperti ini. Ini void karena tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Jadi dicek dulu. Jika stacknya full, jika stacknya sudah penuh kan, kita cek dulu. Kalau full artinya stacknya sudah penuh, artinya tidak bisa ditumpuk lagi. Jadi saya outkan ini saja, stack penuh gitu. Terus seandainya jika masih belum penuh, saya buat aja. Saya langsung saja. Yang pertama saya increment topnya. Topnya di increment. Ini artinya ini misalnya masih kosong. Artinya kalau masih kosong itu -1. Nah, kalau di increment akan menjadi 0. Artinya list pada indeks ke 0-nya itu A ini, yaitu ini parameter kita tadi. Jadi ini untuk memasukkan nilainya. Jadi ini untuk pushnya. Terus ada pop. Pop ini untuk mengambil data dari stack kita. Yang ini kita cek juga dulu apakah stack kita itu kosong atau tidak. Kalau kosong kan kita tidak bisa mengambil data apa-apa, jadi langsung saja saya out stack kosong gitu. Terus jika tidak kosong, yang pertama sebelum saya pindah sebelum saya hapus datanya dari stack, saya out dulu untuk mengetahui apa yang di pop. Pop ini artinya ini saya pop dulu, ini out pop. Terus list stop ini artinya saya out uh, uh, list yang ada di top, yang ada di posisi yang mau kita ambil. Dia out dulu. Nah, setelah itu ini topnya kita min artinya ini misalnya
misalnya ada 5 data, terus saya mau mengambil data kelima, terus yang data kelima itu saya out dulu. Nah setelah itu uh, topnya ini akan berkurang dan menjadi ada 4 data, karena top ini menunjukkan data paling atasnya. Itu kurang lebih seperti itu. Terus ada clear ini untuk menghapus semuanya. Sebenarnya ini bukan menghapus, hanya saja ini mengembalikan stack kita seperti semula. Ini topnya saya langsung saja diubah ke min 1 karena awalnya min 1 tadi. Terus ada print. Print ini ini sebenarnya tidak perlu, ini untuk mengecek saja, mengecek nilai yang ada di stack kita. Yang pertama kita cek dulu apakah stack kita itu kosong atau tidak. Jika stack kita kosong, itu kita siap aja. Ini stack kosong. Seperti biasa. Seandainya tidak kosong, kita bisa menggunakan looping untuk out stack kita. Ini looping. Ini saya outnya dari bawah gitu. Dari data paling dari data paling bawah ke data paling atas. Jadi ya seperti itu. Ini harusnya, ini kalau mau dari data paling atas kita ganti saja top gitu. Terus yang sebelahnya mana tadi, ini 0, ini terus i nya di min gitu. Nah ini diganti besar sama dengan, sepertinya seperti itu. Tapi saya lebih suka begini saja. Baik, begini saja. Nah selanjutnya kita tes stack kita apakah berfungsi atau tidak. Jadi saya coba di main, kita buat mainnya dulu. Baiklah, kita coba. Pertama kita deklarasikan dulu stack yang mau kita bikin, yang mau kita buat. Jadi namanya stack tadi, stack, misalnya stacknya nilai. Baik, pertama kita bisa push ke nilai. Maaf, ke nilai dot push. Misalnya push 5, arti kita memasukkan 5 ke dalam stack kita. Nah selesai. Karena ini tidak menampilkan pesan apa-apa, jadi begitu saja pushnya. Kita siot saja ya, push list untuk mengecek apakah berhasil atau tidak. Jadi kita run. Nah berhasil, push 5. Jadi kita juga misalnya kita mau push 2 kali, misalnya 4, nanti ada muncul push 4, push 5, push 4. Kita bisa menghapusnya, bukan menghapus, di pop maksudnya. Kita bisa mengambil pop. Jadi diambilnya dari data paling atas karena ini LIFO gitu. Nah jadi yang terakhir dimasukkan, terakhir diambil. Jadi kita push 5, push 4. Nah selanjutnya kita pop. Nah yang kita dapat setelah pop adalah 4. Nah untuk melihat semua nilainya, kita langsung saja nilai print. Coba lihat nilainya. Nah karena udah di pop 4, jadi sisanya cuma 5. Nah ini untuk stacknya seperti ini saja. Terus saya masukkan ke Q ini hampir mirip seperti stack, akan tapi dia menggunakan konsep FIFO. Jadi data yang pertama masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu. Pertama saya definisikan dulu maksimumnya 10 saja.
terus bikin ADT-nya kelas, ini queue, terus buat list ini sama seperti tadi, list tag-nya. Terus ada front ini untuk menunjukkan data yang paling bawah, terus rear ini menunjukkan data di yang paling terakhir. Mungkin saya bisa ilustrasikan, misalnya ada ada antrian, ada satu data ini, misalnya ini ini misalnya ini data yang pertama masuk, data yang kedua masuk, data ketiga, 4, 5 gitu misalnya. Nah, artinya si front itu um, ini front ya, yang depan front. Ini rear ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini misalnya kita mau DQ namanya. DQ itu mengambil data, artinya kita ambil dulu yang di depan ini, kita keluarkan. Jadi sisa queue kita artinya seperti ini. Terus kalau kita mau menambahkan itu NQ, artinya kita menambahkan di sini. Ada data di sini. Nah, gitu. Ya udah, saya jelaskan saja ADT-nya. Terus ini yang pertama untuk mengecek apakah queue saya itu kosong atau tidak. Ini saya return aja kalau frontnya di min 1 sama dan serirnya ini di min 1 juga, karena ini masih kosong. Jadi seperti ini. Ini misalnya ada stack ada 10 gitu. Jangan 10, ini indeks 0, 1, 2, 3, ada 3 saja misalnya. Ini karena masih kosong, jadi rearnya tidak menunjuk ke apa-apa. Rear sama frontnya tidak menunjuk ke apa-apa. Jadi saya buat saja min 1 seperti ini. Nah, jadi untuk mengetahui apakah dia kosong atau tidak, ya langsung saja. Ini jika ini min 1 artinya itu kosong. Nah, ini hampir sama seperti tadi. Terus ada NQ ini untuk menambahkan data ke antrian kita. Nah, yang ini agak sedikit tricky. Jadi void NQ ini integer i ini untuk parameternya sebagai data yang mau kita tambahkan. Ini jika seperti ini. Ini diabaikan dulu sebentar. Nah, jadi gini, saya jelaskan dulu di gambar. Misalnya ada array, ada 5 array. Ada 5 array, ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Ini misalnya kita tambahkan data, artinya si datanya akan masuk ke sini. Ini 1 gitu. Terus kita tambahkan lagi, nah datanya akan masuk ke sini. 2, terus kita tambahkan lagi, ini 4 misalnya. Terus kalau kita mau mengambil data, artinya kita ambil yang ini. Terus chevronnya otomatis akan pindah ke sini. Nah, jika data ini sudah penuh, misalnya ini di sini sudah diisi 6 gitu, ini 7. Nah, jika kita mau memasukkan lagi, ini si rearnya sudah menunjuk ke maksimalnya. Jadi tidak bisa lagi. Jadi kita akali, karena ini ada data yang masih kosong, ada slot yang masih kosong. Jadi kita akali menjadi ininya, ini rearnya. Ini ukuran arraynya 5 ini ya. Rearnya artinya rearnya ditambah 1 modulus 5 ini gitu. Nah, ini tuh hasilnya. Ini jika rearnya sudah penuh gitu, artinya 4 gitu. Ini di 4 tambah 1, 4 tambah 1 5, di mod sama 5, ini hasilnya bakal 1. Ini bakal kembali lagi ke 1 gitu, ke 0 maksudnya. Nah, kan tapi ini kalau dia masih di 3, ini rearnya akan tetap 3. Terus ini misalnya 3 tambah 1 itu 4.
4 mod 5 itu tetap 4. Nah gitu. Jadi saya jelaskan lagi yang ini saya untuk menambahkan, jika terjadi terjadi kondisi seperti tadi, ya nah seperti ini yang saya akan lakukan. Frontnya saya cek ataukah frontnya itu sedang sama dengan rear. Ini untuk mengecek penuhnya. Misal ada 3 gitu, ini misalnya frontnya di sini, si rearnya juga di sini, di tempat yang sama gitu. Lihat ya. Sir ya nah ya udah saya lanjutkan ke ini. Else ini jika kosong, ini seperti biasa, si frontnya saya naikkan 1, yang awalnya -1 jadikan 0, harinya juga -1 jadikan 0. Ini kenapa saya tidak buat plus karena ini adalah kondisi khusus jika datanya itu kosong, akan tetapi front sama rearnya itu masih -1. Ini di sini yang kosongnya seperti ini, kondisi kosongnya seperti ini. Terus saya masukkan langsung list rear kemana A. Terus else nya ini untuk kondisi yang tadi, untuk kondisi yang seperti tadi yang saya jelaskan di sini. Jadi si rearnya saya rubah ke bentuk ini. Terus list di posisi rearnya saya langsung masukkan saja. Terus ada DQ ini hampir mirip seperti NQ, akan tetapi frontnya diambil. Ini kalau ini masih kosong dia langsung ini Q kosong. Nah ini seperti yang tadi yang saya jelaskan. Jika frontnya sama dengan rear, artinya datanya tinggal 1 gitu, tinggal 1 datanya. Misalnya ada ini nih, ntar ya, ini misalnya ada 3 gitu. Terus ini rearnya juga menunjuk ke sini, ini juga menunjuk ke sini, artinya datanya cuma tinggal 1. Jadi kita langsung saja kita pindahkan si rearnya ini ke -1 ke depannya. Nah gitu, seperti itu. Nah kondisi selain itu seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, ini sama seperti rear ya, sama seperti rear. Ini DQ seperti biasa, list front gitu. Ya, terus void depan ini untuk mengambil data yang paling depan. Ini bukan mengambil, ini maksudnya menampilkan saja. Ini tidak melakukan operasi apa-apa pada stack kita. Terus ada clear, ini untuk mengembalikan ke nilai awal stack kita. Nah baiklah, saya coba dulu. Sebelumnya saya clear dulu ini, terus bikin main ya. Baiklah, saya coba misalnya Q nilai saja, nilai. Terus nilai saya DQ terus misalnya 5 yang saya DQ. Terus saya tampilkan di depannya ada atau tidak nilai. Nilai depan. Nah seperti itu, saya coba run. Maaf, ini lupa. Mohon maaf. Oh ini maksudnya NQ untuk menambahkan data, salah. Saya clear dulu. Nah ini selesai. Ini bisa ya di NQ, misalkan saya tambahkan lagi nilai. Misalkan saya tambahkan 5.
ya 5, 4 saja. Ini kalau saya tampilkan di depannya tetap 5. Coba saya DQ 1, DQ. Kalau saya DQ, nah akan 4. Ini sepertinya ada yang salah di DQ-nya. Sebentar. Front plus 1, maksimum. List front. Front plus 1. Ini sepertinya hanya ini yang salah. Coba saya buat begini. Sebentar. Ini benar. DQ-nya 4, tapi data yang tampilkan 4 berarti di depan rear-nya. Ya, ini sepertinya di sini yang salah di DQ-nya. Front plus 1, artinya front plus 1. Ini benar, mungkin si outnya saja yang salah ke sini, kemungkinan besar. Nah, seperti itu mungkin. Oke, baiklah. Sepertinya ini sudah benar. Baiklah, saya akan lanjut ke linked list. Di linked list saya buat dua kelas. Yang pertama buat note ini untuk menyimpan, misalnya di sini saya menyimpan sebuah skor itu sebuah nilai gitu. Nah, di note ini saya menyimpan juga untuk alamat yang selanjutnya, seperti ini. Misalnya ini ada data yang terpisah-pisah. Ini alamatnya misalnya 100, ini ada 5 isinya, terus ada ini tempat alamatnya gitu, terus ini ada juga data gitu, terus ini alamatnya 200 gitu misalnya, ini 6. Nah, kita akan menghubungkan dua data ini dengan cara memasukkan alamat ini ke sini, terus ini dihubungkan ke suatu variabel yang namanya head. Ini alamatnya dimasukkan ke sini. Nah, nantinya kita akan membaca ini dari sini terus ke sini gitu. Nah, baiklah, ini seperti biasa, not next ini untuk menyimpan yang sebelahnya tadi. Untuk menyimpan si alamat ini, misalnya ini menyimpan 200, alamatnya 200 di sini. Nah, gitu. Terus ini adalah untuk saya buat input nanti. Misalnya input nilai menggunakan seperti ini. Oke, baiklah, ini adalah linked listnya. Listnya ini node head, ini untuk yang pertama tadi yang saya jelaskan. Ini head untuk menampung data pertama ya. Terus ada list ini adalah defaultnya. Ini konstruktor defaultnya, itu headnya sama dengan 0 karena masih kosong, jadi dia ini tidak mengarah kemana-mana. Ini 0, jadi tidak mengarah kemana-mana. Terus ada cek kosongnya. Nah, cek kosongnya jika headnya sama dengan 0, ini seperti biasa. Terus ada void tambah depan, ini dengan parameter score, jadi ada angka nantinya yang dimasukkan ke sini. Tambah depan, ini node baru, ini buat node yang buat menyimpan node yang barunya gitu, sebuah data barunya nanti. Nah, ini saya alokasikan dulu memorinya di sini dengan
dengan langsung memasukkan skor di sini, not score gitu. Nah, skornya akan langsung masuk ke baru ini, seperti ini tadi. Ini konstruktornya tadi. Terus uh, baru next yang sama dengan head. Ini artinya uh, karena headnya ini masih kosong tadi, headnya seperti ini. Saya jelaskan di gambar saja. Misalnya ini head, misalnya headnya masih kosong. Saya mau menghubungkan ini sebuah data ini ke head, menambahkan di depannya gitu. Di depan artinya di head. Gitu. Ini artinya head ini karena ini masih kosong. Jadi di sininya saya masukkan yang ada di dalam headnya ini, masukkan ke sini. Nanti di sini 0. Nah, setelah itu saya masukkan alamat ini di headnya gitu. Nah, seperti itu. Ini misalnya sudah ada data yang terhubung dengan head, misalnya ini 0 misalnya, ini 10 misalnya, ini 5 gitu, alamatnya 5. Terus misalnya ya seperti ini, misalnya ini di headnya 5 gitu. Nah, saya akan jika saya mau menambah di depan data ini misalnya, nah saya akan putuskan dulu hubungannya ini. Sebelumnya saya simpan dulu yang ada di head ini ke dalam ini. Jadi ini nanti akan menjadi 5. Nah, terus setelah itu ini otomatis akan terhubung ke sini. Ini si headnya masih terhubung. Nah, terus headnya saya masukkan alamat ini. Jadi headnya tidak lagi terhubung dengan ini. Jadi ini terhubungnya ke sini dulu, baru ke sini. Nah, gitu. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Terus tambah belakang ini menambahkan data di belakang ini, misalnya menambahkan ada data baru lagi. Saya mau memasukkan ini 12, yang lapatnya 20 gitu. Ini yang di data terakhir ini saya ganti dulu dengan alamatnya. Bukan saya ganti, maksudnya saya pindahkan dulu ke sini 0. Terus saya ganti. Nah, ini akan terhubung seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, pertama-tama ini jika dia kosong. Kalau kosong langsung saja headnya sama dengan baru gitu. Ini langsung saja dihubungkan seperti biasa. Ini variabel baru ini untuk seperti tadi menyimpan skornya. Seperti tadi. Nah, baru next saya buat 0 karena untuk menandakan ini tuh di posisi terakhir 0. Kalau tidak dibuat 0 ini akan error nantinya. Terus di else-nya jika tidak kosong. No tmp ini untuk menyimpan sementara. Terus tmp-nya saya hubungkan dengan head. Nah, headnya. Nah, tmp-nya saya baca sampai terakhir, sampai data terakhir. Saya baca sampai data terakhir sampai bertemu 0. Sampai data di depan iya, sampai bertemu 0. Nah, selanjutnya saat pembacaan tadi tmp-nya akan next terus sampai bertemu 0 kan. Terus nah, untuk yang tmp next ini saya yang data baru tadi ini saya hubungkan dengan ini karena ini sudah 0, sudah masuk 0. Ini saya hubungkan dengan ini, saya masukkan alamatnya ke sini. Nah, gitu maksudnya. Terus display ini untuk menampilkan data saja. Jadi kalau kosong dia shoot kosong. Ini buat bantu untuk membacanya agar headnya tidak terganggu nilainya, seperti ini. Sama ini bantu tidak sama dengan 0, jadi bantu sama dengan ini. Bantu next ini hampir mirip sama ini tadi, while tadi yang ini. Terus saya out yang ada di skornya, yang ada di sini, karena ini ada dua, ada
alamat, ada skor gitu. Itu untuk display. Terus ada hapus belakang. Hapus belakang ini untuk menghapus data paling belakangnya. Jadi ini ada dua variable ini pembantu. Jadi jika headnya, nah jika ini head nextnya sama dengan 0, ini artinya ada satu data saja. Jadi tempenya saya masukkan ke head dulu. uh, maksudnya tempenya, headnya saya masukkan ke tempe dulu, saya ini hubungkan, terus headnya saya langsung arahkan ke 0 karena mau menghapus data karena cuma ada satu headnya, uh, akan langsung diisi 0 saja. Terus saya return ini karena membutuhkan return. Ini tidak harus, ini bisa kita ganti void misalnya. Terus saya delete tmp ini, saya delete memori yang ada di data yang tadi. Terus ini jika datanya tidak satu ini sama penanganannya seperti tadi. Terus kan tapi saya baca dulu sampai sampai data sebelum data terakhir. Nah, sebelum data terakhir itu kita, yang sebelum data terakhir itu kita hubungkan dengan 0. Gitu. Seperti ini. Tempe simpan next artinya simpan ini sama dengan simpan ini artinya simpannya sudah sampai sebelum di data terakhir. Terus data terakhirnya kita simpan dulu di TMP. Terus data di sebelum data terakhir tadi kita arahkan ke 0 karena kita mau memutuskan hubungannya dengan list kita. Terus kita delete yang ada di TMP tadi. Terus ada hapus depan. Hapus depan ini biasa saja, ada dua variable bantu, simpannya saya hubungkan dengan head. Terus TMP-nya saya hubungkan dengan simpan next, artinya ini nge-skip gitu satu, misalnya ada misalnya ini head, ini data pertama, ini data ketiga, ini data kedua, ini ketiga gitu, ini terhubung gini. Nah, saya mau hapus data pertama ini, berarti saya putuskan dulu, saya hubungkan ini ke sini dulu, lalu saya putuskan, lalu saya hapus yang ini gitu. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kita coba linked list kita in main list A misalnya, list maksudnya A mau tambah depan, misalnya tambah depan A 3 gitu. Terus tambah depan, nah gini. Terus kita A nya kita tambah belakang 4 gitu. Nah, terus kita display, kita coba display, kita hapus dulu. Sepertinya ada yang error. Bukan hapus belakang, tambah belakang. Nah, selesai. Ini keterangannya tadi yang saya see out pas saya akan menambahkan ini data add, ini data edit gitu. Terus ada ini 34 kalau mau menghapus, misalnya saya mau hapus belakang, misalnya hapus belakangnya, atau apakah berfungsi apa tidak, coba. Ini harus di out karena ini ada returnnya gitu. Baiklah, sepertinya ada error. Dihapus belakangnya. Hapus belakangnya di sini. Sebentar, saya cek dulu. Cukup lama. Simpan, delete. Kalau datanya ada dua, ini jangan. Sepertinya saya pakai void saja. Hapus.
hapus belakang. Baiklah, coba. Ini masih error, artinya ada dua data, artinya ini masuk ke sini. TMP head, simpan next, simpan TMP next. Saya pause dulu agar videonya tidak terlalu lama. Nah, di sini sudah saya fix. Uh, ini ini tambah belakang yang baru. Maksudnya hapus belakang yang baru. Yang ini sama. Yang ini saja yang saya ganti seperti ini. Nanti ini konsepnya hampir sama seperti yang tadi. Yang tadi hanya ada kesalahan mengarahkan pointernya. Ini kita coba saja langsung hapus belakang, bisa. Apakah sudah bisa? Kita coba. Ini sudah bisa. Ini 343, yang dihapus adalah yang paling belakang, yaitu 3. Coba kita hapus depan. Ini ada apa? Baiklah, coba. Sepertinya ada yang ini return tab-nya. Hapus belakang, hapus depan. Nah, ini lupa return-nya. Return 0 saja. Jadi 43, yang depannya terhapus 3. Jadi tinggal tersisa 4 sama 3. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.